Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shallu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thayyib, ayuhal ikhwah, di pertemuan kita kali ini kita akan mencoba memahami metode penafsiran Al-Quran. Maka ketika telah masuk kita kepada metode ini, coba sama-sama kita bayangkan jika kita membaca sebuah surat penting dari seseorang yang sangat kita hormati, dari seseorang yang sangat kita segani atau cintai, tentunya kita ingin memahami maksud dari surat tadi dengan baik dan benar. Sama halnya dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab Allah yang merupakan pesan-pesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwasanya kita itu bisa benar-benar memahami pesan dari ayat-ayat tadi? Maka disinilah kita harus tahu, disinilah letaknya pentingnya metode penafsiran. Metode penafsiran adalah cara teratur dan sistematis untuk memahami maksud Allah dalam Al-Quran. Tapi metode seseorang bisa salah tafsir. Maka dari metode ini banyak melahirkan penafsiran-penafsiran yang salah kalau tidak mencukupi ilmunya. Tanpa metode, seseorang bisa buta dan itu bisa berbahaya. Ibarat kita misalnya seperti naik gunung. Ketika naik gunung itu kita tidak memiliki peta. Maka kalau tanpa metode, dengan tidak adanya metode, maka kita cenderung untuk tersesat. Maka disitulah letaknya pentingnya metode kita dalam memahami Al-Quran. Maka itu adalah definisi dari metode penafsiran Al-Quran. Maka yang pertama kita bahas tadi itu adalah metode. Selanjutnya kita akan mencoba memahami makna dari sebuah penafsiran. Penafsiran itu berasal dari bahasa Arab tafsiro, asal katanya itu adalah fasaro, yang secara bahasa memiliki makna adalah menjelaskan atau mengungkap sesuatu yang tersembunyi. Jadi tafsir itu mengungkap atau mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi. Jadi tafsir adalah usaha untuk membuka tabir makna dari ayat Al-Quran yang mungkin tidak langsung jelas bagi kita. Maka selanjutnya ada ulama yang menjelaskan langsung terkait dengan makna tafsir ini. Yang pertama itu adalah menurut Imam Al-Zarkashi. Menurut Imam Al-Zarkashi, makna tafsir itu adalah ilmu untuk memahami kitab Allah, menjelaskan maknanya, dan mengambil hukum serta hikmah dari ayat-ayatnya. Jadi tafsir itu bukan sekedar bacaan terjemahan. Berbeda tafsir dengan terjemahan. Tapi mencari apa maksud Allah di balik dari ayat ini. Yang kedua adalah menurut Al-Imam As-Suyuti. Menurut beliau, tafsir ini adalah menjelaskan cara membaca lafaz, arti kata, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Makna dari Imam Al-Zarkashi ini adalah kita belajar makna, bacaan yang benar, dan hukum-hukum Islam dari ayat-ayat tersebut. Jadi dari kedua definisi ini, belajar tafsir itu seperti kita menanam pohon. Kita mulai dari memahami arti katanya dulu, lalu masuk ke dalam makna ayatnya lagi, dan akhirnya kita bisa memetik buahnya berupa ilmu, hukum, dan hikmah di dalam kehidupan kita.
Jadi kalau kita ingin benar-benar paham isi Al-Quran dan tidak ingin terjebak ke dalam pemahaman yang salah, belajar metode tafsir ini adalah langkah yang paling awal yang sangat penting perlu kita pahami. Maka dalam metode tafsir Al-Quran ini kita belajar tafsir bukan cuma sekedar hafal istilah saja, tapi memahami cara kerja akal dan hati dalam menangkap pesan Allah. Nah, kalau ada dia 4 di sini yang perlu kita ketahui biar bisa memahami Al-Quran dengan cara yang tepat dan bijak. Yang pertama itu adalah kita pahami maknanya. Nah, yang pertama, 4 hal yang perlu kita tahu biar kita paham makna Al-Quran tadi adalah yang pertama kita pahami maknanya. Kita harus tahu dulu apa arti dari apa yang kita baca. Kita pahami dulu terjemahannya. Maka itu seperti isi pesan, kalau kita hanya baca teks tanpa tahu maksudnya, kita bisa salah paham. Nah, maka dalam sebuah ilmu penafsiran ada di sini kita gunakan pendekatan dalam penafsiran. Yang pertama adalah pendekatan tekstual. Nah, apa itu pendekatan yang tekstual? Adalah pendekatan yang fokus arti kata dan struktur bahasa. Maka fokusnya itu kepada arti kata dan struktur bahasa. Tertulis dia itu tekstual. Maka yang kedua adalah pendekatannya kontekstual. Apa itu pendekatan kontekstual? Memahami maknanya sesuai dengan waktunya, tempatnya, dan kondisi saat ayat itu turun. Lebih sederhananya, bisa kita contohkan misalnya dalam contoh jihad. Nah, jihad itu kan berarti luas. Bukan hanya sekedar perang, tapi juga perjuangan melawan hawa nafsu. Nah, kalau itu baru bisa kita pahami makna jihad itu sesuai dengan konteksnya. Misalnya kita mendapatkan sebuah kata jihad. Nah, belum bisa kita klaim jihad itu sudah pasti berperang dengan pedang misalnya. Belum bisa kita tentukan itu dengan pedang. Nah, barangkali jihadnya itu jihad melawan hawa nafsu. Maka bagaimana cara kita mengetahui? Harus memahami dengan kontekstual, memahami dari segi waktunya dulu, tempatnya dulu. Nah, itu yang kedua, pendekatan yang kedua. Dan selanjutnya adalah 4 hal penting tadi. Tadi yang pertama itu adalah memahami maknanya, yang kedua adalah menjelaskan isi dan hukumnya. Tafsir juga menjelaskan aturan-aturan Islam yang terkandung dalam ayat. Kita tidak boleh asal-asalan mengartikan ayat. Maka untuk mengartikan ayat itu kita harus paham dulu kaidah bahasa Arab, asbabun nuzulnya, ilmu pendukung lainnya seperti ilmu hadis, ilmu fikih, dan sejarah. Misalnya, kita membaca ayat tentang zakat, kita juga harus belajar berapa kadar zakatnya, kepada siapa zakat itu diberikan, dan kenapa zakat itu penting. Nah, jadi 3 aspek itu tadi yang perlu kita pahami dalam menjelaskan isi dan hukum. Dan yang ketiga adalah menafsirkan sesuai dengan keadaan. Ayat-ayat yang sama memberi pelajaran yang berbeda di masa yang berbeda. Tapi kita harus mengingat bahwasanya tafsir itu harus tetap sesuai dengan syariat Islam. Kita tidak boleh menyesuaikan ayat-ayat agar sesuai dengan keinginan zaman, tapi kita menyesuaikan pemahaman agar relevan dengan zaman. Contoh kecilnya bisa kita contohkan ayat tentang musyawarah. Dulu para sahabat melakukan musyawarah itu secara langsung. Nah, di zaman sekarang kita musyawarah sudah bisa di rumah kita saja melalui Zoom meeting, melalui Google Meeting, atau melalui WA, melewat WhatsApp. Maka itu contohnya. Dan yang keempat adalah menggunakan metode
yang diakui. Nah, maka setiap penafsiran itu ada ilmunya dan para ulama telah menyusun metode yang bisa kita pelajari. Beberapa metode yang bisa kita gunakan itu yang pertama adalah metode tafsir tahlili. Yang kedua, tafsir maudu'i. Yang keempat, metode tafsir ijmali. Dan yang keempat, maaf, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat adalah metode tafsir muqarin. Maka semua empat metode tadi kita ibaratkan seperti menyusun puzzle. Ada banyak potongan informasi yang harus dirangkai jadi satu pemahaman yang utuh. Maka di kesempatan kali ini kita akan mencoba mendalami tentang metode tafsir tahlili. Metode tafsir tahlili itu adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran secara rinci, mengikuti susunan ayat sesuai mushaf, jadi bukan lompat-lompat. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Menafsirkan tafsir tahlili itu tidak melompat-lompat. Menafsirkan itu sesuai dengan susunan mushaf. Dari awal sampai akhir secara berurutan. Masing-masing ayat itu membahas, maka masing-masing ayat itu harus dibahas apa arti katanya. Yang kedua, kenapa diturunkan. Yang ketiga, apa hukum yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, bagaimana hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka pendekatan tahlili atau pendekatan yang analisis ini artinya adalah mufassir membedah ayat demi ayat secara mendalam dan pendekatan ilmu dengan menggunakan pendekatan ilmu seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu mencakup nahwu, shorof, dan balaghah, asbabun nuzul, hadis Nabi, pendekatan para ulama terdahulu. Maka di sini kita bisa mengibaratkan itu sebagai dokter yang memeriksa pasiennya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu juga lah tafsir tahlili, juga membedah ayat secara lengkap dan sistematis. Maka di sini kita perlu mengetahui mengapa metode tafsir tahlili ini penting, karena kita belajar langsung dari urutan wahyu seperti dalam mushaf. Yang kedua, cocok untuk memahami hubungan antar ayat. Yang ketiga adalah mudah kita pahami. Metode tafsir tahlili ini adalah mudah kita pahami karena belajar dari awal tidak acak-acakan. Yang keempat adalah membentuk pemahaman yang kokoh karena tidak melompat sesuai dengan konteksnya. Maka di sini kita bisa ada tadi kita jelaskan contohnya tadi dalam surat Al-Fatihah. Misalnya kita menafsirkan surah Al-Fatihah dengan metode tafsir tahlili. Kita ambil saja dulu contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas kenapa Allah menyebut dua sifat kasih sayang itu di awal. Nah, kita lihat bagaimana ayat ini jadi pembuka setiap surat. Kenapa Al-Fatihah itu jadi pembuka awal surat? Nah, lalu kita bandingkan dengan hadis dan pendapat ulama klasik. Akhirnya dari situ kita tidak hanya tahu artinya, tapi kita tahu sebab mengapa dan kenapa. Jadi kita tahu sebab akibatnya kenapa terjadi hal tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri tafsir tahlili. Membaca Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi kita juga bisa disebutkan sebagai penyelam atau menyelami. Metode tafsir tahlili ini seperti membuka lembaran demi lembaran surat cinta dari Allah, lalu menyelami setiap kata dengan hati dan ilmu. Tapi kita perlu mengetahui apa sih yang membedakan tafsir tahlili ini dengan metode lainnya. Maka di sini ada 4 ciri-cirinya yang membedakan tafsir tahlili tadi dengan 3 metode lain yang telah disebutkan tadi di awal. Maka di sini ada bedanya. Tafsir tahlili itu pembahasannya luas. Bukan hanya arti, tapi juga makna di balik arti. Jadi arti itu memiliki makna, maka
dengan tafsir tahlili itu mengetahui makna di balik artinya. Ayatnya tidak hanya diterjemahkan, tapi juga dijelaskan dari segi bahasanya, dihubungkan dengan sejarah turunnya atau asbabun nuzulnya, dipahami dalam konteks hukum, akhlak, bahkan psikologi kejiwaan. Jadi, satu ayat bisa mengajarkan banyak hal dari ilmu sampai hikmah kehidupan. Nah, yang kedua adalah pendekatannya terpadu. Belajar tafsir sama dengan belajar lintas ilmu. Tafsir tahlili bukan berdiri sendiri, tapi memadukan banyak ilmu. Apa itu ilmu yang dipadukan? Ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu hadis Nabi, sejarah Islam. Nah, maka semua ini penting seorang ilmuwan yang menggunakan banyak alat bantu untuk memahami fenomena alam. Mufasir juga menggunakan berbagai ilmu untuk memahami ayat. Nah, yang selanjutnya adalah penekanan sumber primer. Dan yang terakhir itu adalah pendekatan sumber primer langsung dari sumbernya. Tafsir tahlili itu tidak asal-asal tafsir saja. Ia bersandar kuat pada sumber-sumber utama. Apa sandarannya? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan para sahabat, pendapat ulama-ulama klasik yang terpercaya. Jadi, penafsiran aman dan otentik, bukan dari opini pribadi yang bisa menyesatkan. Maka metode tafsir tahlili itu seperti mendaki gunung. Kita ibaratkan ya contohnya seperti mendaki gunung ilmu secara bertahap, tapi dengan pemandangan indah di setiap langkahnya. Kita akan belajar arti, belajar makna, belajar hikmah, dan hukum dari setiap ayat. Dan kita tahu dari mana itu semua berasal. Al-Quran. Maka selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah penafsiran. Apa saja kaidah penafsiran? Yang pertama itu Al-Quran dengan Al-Quran, menjelaskan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Kadang satu ayat itu terasa belum lengkap penjelasannya. Maka ketika kita menemukan ayat itu belum lengkap penjelasannya, biasanya dijelaskan di ayat yang lain. Nah, misalnya Allah memerintahkan dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, maka kalau tidak kita temukan penjelasannya dalam konteks ayat itu, maka kita coba teliti lagi dengan ayat Al-Quran yang lain. Barangkali ada ayat Al-Quran yang lain yang menjelaskan terkait dengan perintah melaksanakan sholat tadi. Maka di sini ada prinsip ini yang perlu kita tekankan, yang menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran ini. Kita perlu menanamkan prinsip mengajarkan bahwa Al-Quran itu saling menjelaskan dirinya sendiri. Al-Quran itu juga bisa menjelaskan ayat yang satu dengan ayat yang lainnya. Yang kedua adalah kaidahnya kita harus melihat Al-Quran dengan hadis. Nah, penjelasan dari Nabi langsung. Jika ayat tidak dijelaskan dalam ayat lain, maka jika makna ayat yang A ini misalnya tidak ada ditemukan penjelasannya oleh ayat Al-Quran yang lain, maka kita harus melihat dari hadis Nabi. Jadi sumber utama sebagai penafsiran. Maka hadis Nabi ini sebagai sumber yang paling utama. Nah, setelah tidak ada penjelasan lagi dengan Al-Quran, maka hadis Nabi adalah sumber yang paling utama. Kita lihat penafsirannya. Karena Nabi adalah orang yang menerima wahyu, maka penjelasan tentang Al-Quran adalah yang paling otoritatif itu adalah kepada Nabi. Contohnya, ayat-ayat tentang zakat dijelaskan secara detail oleh Nabi SAW. Berapa besarannya, kepada siapa diberikan, dan kapan kita keluarkan zakat tadi. Selanjutnya, kaidah penafsiran tahlili yang ketiga adalah pendapat para sahabat. Kalau tidak kita temukan dari Nabi, dari
tidak kita temukan dari Al-Quran itu sendiri, tidak kita temukan dari Nabi, maka kita lihat dari sahabat dan tabi'in. Karena tabi'in itu adalah ulama generasi awal sebagai rujukan yang terpercaya. Kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka pendapat para nabi atau tabi'in itu adalah murid sahabat, bisa dijadikan sebagai rujukan. Mereka hidup dekat dengan masa turunnya wahyu. Jadi pemahaman mereka sangat kuat dan sangat murni. Dan yang selanjutnya, kaidah yang keempat adalah bahasa Arab. Kunci utama dalam Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jadi mufasir harus memahami bahasa Arab. Apa itu bahasa Arabnya? Nahwu, ilmu tata bahasa, sorof, bentuk kata, balaghah, gaya bahasa. Contoh, satu huruf seperti bi atau li bisa mengubah makna hukum. Maka kita harus paham bahasa itu bukan sekedar gaya, tapi sebagai keharusan. Dan yang terakhir, kaidah penafsiran tahlili itu adalah asbabun nuzul. Kalau juga tidak kita temukan dari aspek ini, tidak kita temukan dari empat ini, maka kita lihat asbab an-nuzulnya. Asbabun nuzul itu merupakan kisah atau sebab turunnya ayat. Ini sangat penting agar tidak salah dalam penafsiran. Contoh, ayat tentang larangan berkata uf. Kepada siapa? Kepada orang tua muncul karena ada seorang sahabat yang membentak ibunya. Jadi ayat itu berbicara tentang adab kepada orang tua secara umum. Nah, itu perlu kita pahami asbabun nuzulnya. Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, penafsiran menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal tafsir, dan tentu lebih ilmiah dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita suatu hari ingin menjadi seorang mufassir di masa depan, kita kuasai dulu kaidah yang 5 ini minimal. Baru kita gali maknanya dalam Al-Quran. Contoh selanjutnya, contoh eh, penerapan kaidah tafsir tahlili. Maka di sini kita contohkan ke dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang 183 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Maknanya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Maka bagaimana cara kita menafsirkan ayat ini dengan menggunakan metode tafsir tahlili? Maka metode tahlili ini menjelaskan ayat satu per satu secara detail dengan landasan ilmiah. Maka di sini ada 3 kaidah yang diterapkan dalam menafsirkan ayat ini. Yang pertama itu kita harus melihat dulu penafsirannya Al-Quran dengan Al-Quran. Menjelaskan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dalam kasus ayat puasa ini, kita bisa menafsirkan lebih lanjut dengan mencari ayat lain tentang puasa. Contoh, surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185 yang melanjutkan penjelasan tentang waktu berpuasa, siapa yang boleh atau tidaknya berpuasa, kapan harus mengganti puasa tadi. Jadi dari sini kita tidak boleh menafsirkan satu ayat secara terpotong. Harus lihat konteksnya secara utuh dulu ayatnya. Dan yang kedua adalah penjelasan dengan hadis. Menggunakan sabda Nabi dan tidak dan tindakan Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas. Maka Rasulullah SAW menjelaskan puasa secara praktis. Maka bagaimana urutan berpuasa tadi dijelaskan dalam hadisnya. Niat puasa itu dilakukan di malam hari misalnya. Waktu imsak, hal-hal yang membatalkan puasa, makan minum dan lain sebagainya.
adab ketika berpuasa, tidak berkata kotor, dan menahan emosi. Jadi dari sini hadis memberikan contoh nyata bagaimana ayat ini menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga adalah berdasarkan bahasa Arab. Menganalisis struktur dan makna bahasa Arab, bahasa asli ayat. Kata kuncinya itu adalah kutiba. Kata ini dalam tata bahasa Arab memiliki makna kutiba itu diwajibkan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu bukan sekedar anjuran, tapi kewajiban syariat bagi orang yang beriman, bagi orang Islam atau bagi orang Muslim. Jadi memahami kata ini penting dalam bahasa Arab untuk membantu kita tahu tingkat hukum, wajib, sunnah, dan lain-lain sebagainya. Maka apa hikmahnya dari hal ini? Dengan menerapkan kaidah tafsir itu, kita bisa menafsirkan ayat dengan benar dan ilmiah, tidak sembarangan menafsirkan tanpa dasar. Dan yang ketiga, eh, semakin menghargai kedalaman makna Al-Quran. Maka selanjutnya kita melihat contohnya itu dalam surat Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka di sini ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan dalam menafsirkan ini. Ada setidaknya itu 5 langkah. Maka yang pertama adalah penjelasan bahasa. Kita menafsirkan ini, kita ketahui dulu tujuannya. Memahami arti kata satu persatu dari bahasa asli. Misalnya, bismi berasal dari kata bi yang memiliki makna dengan, dan isim nama, artinya dengan menyebut nama. Dilanjutkan Allah. Allah itu nama Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu, hanya milik Tuhan Sang Pencipta. Dan selanjutnya Ar-Rahman berarti pengasih, kasih sayang yang luas, mencakup semua makhluk, baik yang taat maupun yang tidak taat. Ar-Rahim berarti maha penyayang, kasih sayangnya khusus kepada hambanya yang beriman dan taat. Jadi di sini kita paham bahwasanya Ar-Rahman itu untuk semua manusia. Kalau Ar-Rahim itu untuk yang beriman dan yang taat saja. Setiap kata memiliki makna yang mendalam, tidak bisa diterjemahkan sembarangan tanpa ilmu bahasa Arab. Dan yang kedua adalah asbabun nuzul. Tujuan kita memahami asbabun nuzul ini adalah mengetahui latar belakang dan konteks turunnya ayat. Kalau dalam Bismillahirrahmanirrahim ini, dalam basmalah ini, untuk ayat basmalah tidak ada riwayat yang spesifik tentang sebab turunnya kata bismillah, kalimat bismillah ini. Namun diketahui bahwa kata basmalah itu selalu dibaca sebelum memulai surah, kecuali surat At-Taubah, dan biasanya dibaca Nabi saat melakukan aktivitas. Jadi kita pahami bahwasanya meski tidak ada sebab turunnya langsung, fungsi jelas sebagai pembuka dan tanda keberkahan. Selanjutnya hubungan dengan ayat lain. Kita mengetahui hubungan dengan ayat lain ini tujuannya adalah menafsirkan ayat dengan bantuan ayat yang lain yang sangat relevan. Misalnya kata basmalah itu dibaca sebelum semua surah kecuali At-Taubah, menandakan pentingnya memulai segala sesuatu dengan nama Allah. Yang kedua adalah ayat lain yang mengatakan pentingnya bismillah, dan sebutlah nama Tuhanmu ketika kamu itu lupa. Itu dalam surah Al-Kahfi di ayat yang ke-24. Ayat ini mengingatkan pentingnya mengingat Allah dalam segala hal. Hubungan antar ayat memperkuat makna, bukan berarti berdiri sendiri. Dan yang keempat itu adalah makna hukum. Tujuannya itu adalah mengambil hukum dari ayat, wajib, sunnah, mubah, dan lain-lain sebagainya. Dari hadis Nabi SAW, membaca bismillah itu sebelum melaksanakan aktivitas adalah sunnah.
Nabi bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah keberkahannya. Dan itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi kesimpulannya, membaca basmalah itu sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan sebelum melakukan aktivitas. Misalnya sebelum belajar, sebelum melakukan setiap hal, maka mulailah dengan basmalah. Maka di sini ada pelajaran akhlak dan spiritualnya. Tujuannya kita lihat adalah menarik nilai moral dan ruhaniyah terhadap ayat. Kita dapat menjelaskan bahwasannya mengajar untuk memulai semua hal itu dengan menyebut nama Allah. Sebelum kita mulai apapun aktivitasnya, kita mulai dengan nama Allah. Itu merupakan tanda adab, penghormatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengingatkan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, sehingga kita bisa tidak putus asa dari rahmatnya. Dan yang kedua, kita harus meniru sifat kasih sayang itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus tiru sifat kasih dan sayang Allah. Dan yang berikutnya adalah membangun rasa tawakal, berserah diri kita kepada Allah setiap memulai sesuatu. Jadi tafsir itu bukan hanya ilmu, tapi juga membentuk akhlak dari hati. Maka itu dari segi bismillah saja dulu sudah banyak kita ambil pembelajarannya. Begitulah penafsiran dari ayat-ayat berikutnya. Misalnya dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari segi bismillah saja sudah panjang makna dan pelajaran yang kita dapatkan kalau menggunakan metode penafsiran tahlili. Maka itulah metode tafsir tahlili. Maka di sini ada contoh kitab yang menggunakan penafsiran tahlili. Ada di sini tafsir Muyassar, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dan banyak lagi contoh penafsiran yang menggunakan metode penafsiran tahlili. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita bersama dan semoga mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.